Shalom, saudara-saudariku yang berbahagia. Nama saya Romo Johan Wongso, SSCC. Acara refresh rohani kita kali ini adalah tentang kisah para rasul. Saya akan membagikan 4 bagian di dalam penjelasan ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, tujuan kisah para rasul ditulis. Ketiga, isi kisah para rasul. Dan yang keempat, perjalanan misi Petrus dan Paulus. Pendahuluan. Kisah para rasul adalah buku kelima di dalam kitab Perjanjian Baru setelah keempat Injil. Penulis kisah para rasul diperkirakan orang yang sama dengan penulis Injil Lukas. Seperti Injil Lukas, kisah para rasul dialamatkan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Di dalam kisah para rasul bab 1 ayat 1 sampai 2, penulis memulai dengan kata-kata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat." Demikian pula di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 1, penulis mengawali dengan panggilan Theophilus yang mulia. Kisah para rasul juga merupakan kelanjutan dari Injil Lukas karena bagian terakhir Injil Lukas sama dengan pembukaan kisah para rasul, yaitu tentang kenaikan Yesus ke surga. Kisah para rasul diperkirakan ditulis di Roma sekitar tahun 80 sampai 90 sesudah Masehi dan ditulis di dalam bahasa Yunani. Lukas, si penulis, merupakan teman seperjalanan Paulus. Meskipun judulnya Kisah para Rasul, bukan berarti kitab ini menceritakan tentang semua rasul. Sebagian besar kisah para rasul menceritakan perjalanan misi Paulus dan Petrus. Kisah para rasul terbagi menjadi 3 bagian, mulai dari Yerusalem, bab 2 sampai bab 7, Yudea dan Samaria, bab 8 sampai bab 12, dan bangsa-bangsa lain, bab 13 sampai bab 28. Melalui kisah para rasul, kita memiliki gambaran yang lebih jelas tentang gereja perdana. Kisah berakhir dengan kesuksesan Paulus menyebarkan Injil di Roma sebagai pusat dunia bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jika di dalam Injil Lukas, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus dari Nazaret ke Yerusalem, maka di dalam kisah para rasul, kedatangan Roh Kudus pada Pentakosta memimpin gereja dari Yerusalem ke Roma. Tujuan kisah para rasul ditulis. Kisah para rasul ingin mewatakkan Kristus yang telah bangkit dan menjadi Raja semesta alam, dan peranan Roh Kudus di dalam pewataan para rasul.
Kisah para Rasul menggambarkan pergeseran dari kekristenan Yahudi kepada kekristenan bukan Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Kisah para Rasul merupakan sejarah gereja pertama yang melihat gereja dibimbing oleh Roh Kudus sampai kepada kedatangan Tuhan atau parousia. Namun demikian, kisah para rasul bukanlah sejarah kronologi yang tepat dan kejadian-kejadian yang tersusun rapi. Sekarang isi kisah para rasul. Setelah diawali dengan pendahuluan tentang kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta atau kelahiran gereja, Lukas ingin mengangkat tema dasar bahwa penyebaran Kristianitas kepada bangsa-bangsa lain merupakan penyertaan dan inspirasi dari Roh Kudus. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka, mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Diceritakan bahwa para murid berkumpul setiap hari di pelataran Bait Allah dan dari rumah ke rumah. Ada pula cerita tentang para murid yang mengumpulkan harta milik mereka dan disumbangkan kepada orang-orang miskin. Pengikut Yesus semakin bertambah banyak sehingga mereka juga membutuhkan lebih banyak pemimpin. Salah satunya Stefanus. Stefanus bentrok dengan beberapa orang Yahudi sehingga ia difitnah telah menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Stefanus melakukan pembelaan di hadapan sidang mahkamah agama. Namun, akhirnya Stefanus dihukum mati dengan dilempari batu. Sebelum meninggal, Stefanus berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kata-kata Stefanus ini mengingatkan kita akan kata-kata Yesus ketika ia disalibkan. Sejak saat itu, terjadi gelombang penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Hal ini memaksa para murid Yesus keluar dari Yerusalem dan pergi ke Yudea dan Samaria untuk memberitakan Injil. Mereka mewatakkan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Gereja unggulan dari komunitas yang beragam ini adalah di Antioquia, di mana untuk pertama kalinya pengikut Yesus disebut Kristen. Secara garis besar, kisah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu misi di bawah Petrus berpusat di Yerusalem, mulai bab 1 sampai 12, dan misi kepada bangsa-bangsa lain di dalam perjalanan ke Roma, di bawah pimpinan Paulus, dari bab 13 sampai 28. Nah, sekarang kita mulai dengan perjalanan misi Petrus. Misi Petrus dimulai dengan peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul dan mereka mulai berbicara dengan berbagai macam bahasa. Petrus menjelaskan tentang karunia berbicara dengan berbagai macam bahasa tersebut dengan merujuk kepada firman Allah
melalui Nabi Yoel. Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia supaya mereka dapat bernubuat. Petrus merangkum kehidupan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Petrus juga menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias sesuai dengan yang disabdakan di dalam kitab suci. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan. Sebagai hasil dari khotbah Petrus, 3.000 orang memberikan diri dan dibaptis. Mereka merupakan jemaat perdana dan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka hidup dalam komunitas yang selalu berkumpul untuk berdoa, hidup dalam semangat persaudaraan, saling berbagi dan memecahkan roti atau ekaristi. Petrus dan Yohanes mengajar tentang Yesus tanpa merasa takut, meskipun mendapatkan ancaman dari tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Petrus membaptis seorang tentara Romawi yang bernama Cornelius sebagai tanda bahwa gereja mulai keluar dari bangsa Yahudi. Para rasul dipenjara oleh imam-imam kepala, tetapi kemudian dibebaskan secara mukjizat oleh seorang malaikat, dan mereka melanjutkan pengajaran mereka lagi. Namun mereka ditangkap lagi. Mewakili teman-temannya, Petrus berkata, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Atas pengaruh seorang ahli Taurat yang bernama Gamaliel, mereka dibebaskan. Gamaliel berkata, "Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Sekarang, misi perjalanan Paulus. Kisah pertobatan Paulus dan perjalanan misinya mendapatkan tempat yang menonjol karena teman dekat Lukas ini merupakan rasul unggul kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sejak peristiwa pertobatannya, Paulus menjadi murid Kristus yang paling rajin dan pandai, serta misionaris yang paling berani. Ia mengadakan perjalanan ke banyak tempat atau daerah, membuat mukjizat, mewartakan Injil, dan mempertobatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di dalam sidang pertama di Yerusalem, orang-orang Kristen keturunan Yahudi mengatakan bahwa untuk menjadi Kristen, orang-orang bukan Yahudi harus disunat terlebih dahulu, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Paulus dan Barnabas menentang keras pendapat mereka. Petrus, Yakobus, dan para pemimpin Yahudi di Yerusalem mendukung pendapat Paulus dan Barnabas. Yakobus berkata, "Kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah." Sebelum melanjutkan misinya,
terjadi perselisihan di antara Paulus dan Barnabas tentang Yohanes yang disebut Markus. Markus adalah keponakan Barnabas. Barnabas ingin Markus bersama-sama dengan mereka, tetapi Paulus menolaknya karena Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja sama. Maka Barnabas pergi bersama Markus ke Siprus, sedangkan Paulus memilih Silas sebagai teman perjalanannya dan pergi ke Makedonia. Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan, tetapi gempa bumi membuka semua pintu penjara dan mereka segera dibebaskan. Setelah mampir sebentar di Antiokhia, Paulus meneruskan perjalanannya ke Efesus dan melakukan banyak mukjizat. Paulus meninggalkan Efesus setelah terjadi huru-hara yang dimotori oleh Demetrius, tukang perak, yang merasa penghasilannya menurun gara-gara pewataan Paulus yang menentang penyembahan berhala. Setelah keributan mereda, Paulus meneruskan perjalanannya ke Troas, di mana ia memulihkan seorang anak muda yang mati terjatuh dari jendela tingkat 3. Paulus memberikan pesan kepada para penatua di Efesus, dan dengan kata-kata yang penuh emosional ia mengingatkan mereka akan kesetiaan pelayanannya terhadap mereka dan penyiksaan yang akan terjadi. Roh Kudus memerintah Paulus untuk pergi ke Yerusalem, di mana ia kemungkinan akan disiksa dan mungkin dibunuh. Di Yerusalem, Paulus bertemu dengan Yakobus dan para pemimpin gereja yang berharap bahwa kehadiran Paulus akan mengubah pandangan orang-orang Kristen Yahudi bahwa Paulus tidak menentang hukum Taurat atau hukum Musa. Maka Paulus pergi ke Bait Allah. Akan tetapi, ketika Paulus berada di Bait Allah, orang banyak menghasut dan menangkap Paulus, menuduh dia telah menista tempat suci mereka dan mengajar semua orang menentang hukum Taurat. Paulus memberitahu mereka tentang dirinya, bagaimana dia dulunya menganiaya orang-orang Kristen. Kemudian dia berjumpa dengan Kristus dan pertobatannya menjadi Kristen dan misinya kepada bangsa-bangsa lain. Lalu kepala pasukan membawa Paulus ke sidang mahkamah agama. Perkataan Paulus menyebabkan perpecahan di antara kaum Farisi dan Saduki, sehingga terjadi keributan besar. Untuk melindungi Paulus dari amukan dan hukuman massa, kepala pasukan membawanya kepada Felix, wali negeri di Kaisarea. Dalam sidang di Kaisarea, Paulus menyatakan pembelaan bahwa dia menyembah Allah dan mengikuti hukum Taurat. Namun, oleh karena dia percaya akan kebangkitan orang mati yang tidak dipercayai oleh orang-orang Saduki, sehingga ia disidang. Felix memasukkan Paulus ke dalam penjara selama 2 tahun. Sesudah 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus sebagai wali negeri. Festus yang tidak percaya bahwa Paulus bersalah, tetapi ingin menenangkan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Paulus, memutuskan untuk mengirim Paulus kepada Kaisar di Roma. Namun sebelumnya, Paulus dibawa
ke hadapan Raja Herodes Agrippa yang kebetulan berada di Kaisarea. Paulus kembali menceritakan pertobatan dan panggilannya kepada Kristianitas dan kegiatan misinya untuk memenuhi harapan bangsa Yahudi dan nubuat Perjanjian Lama. Raja Agrippa terkesan dengan Paulus dan percaya bahwa Paulus tidak bersalah. Maka Paulus dikirim ke Roma. Namun dalam perjalanan ke Roma, kapal mereka kandas. Karena beberapa kali mereka mengalami kecelakaan, mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Roma. Sambil menunggu pengadilan di Roma, Paulus mulai menyebarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya kepadanya. Kisah para rasul berakhir dengan cerita tentang Paulus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus dengan berani dan terus terang dan tanpa mendapatkan rintangan sama sekali. Saudara-saudariku yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin kita mengingat kembali maksud dan tujuan kisah para rasul ditulis. Kisah para rasul merupakan pewataan tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Roh Kudus selalu menyertai para rasul Kristus di dalam pewataan mereka. Pewataan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, mulai dari bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Sekian dan terima kasih. Shalom.